Halo teman-teman semua, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Adam Project. Film ini menceritakan tentang perjalanan waktu untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan dunia. Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seseorang yang bernama Adam di tahun 2050. Di saat itu ia mengendarai pesawat jet yang ternyata dia bermaksud mencuri pesawat tersebut untuk dibawa ke tahun 2018. Sementara itu dia terus kejar-kejaran dengan pesawat jet milik musuhnya, yang di saat pesawat jet miliknya diserang, dia berhasil lolos melalui portal perjalanan waktu. Ma'am, you've initiated wormhole sequencing. Adam, I want you to listen. Dan kita diperlihatkan dengan Adam di tahun 2022. Di masa itu Adam baru berusia 12 tahun dan sering dibully oleh teman sekelasnya yang bernama Craig dan Ray. We talked about this. I didn't say anything. Shut up, Chuck. Akibat perkelahian mereka, Adam sering mendapatkan hukuman dan sampai diskors dari sekolahnya. Dan hal itu membuat ibunya marah pada Adam. Today I'm gonna lose my job. It's the third time you've been Sementara ibunya Adam yang cukup lama menjanda mulai membuka hati untuk pria lain. Dan di saat malam itu ibunya berkencan dengan pria tersebut, dan pria itu bernama Derek. Ini dia orangnya. Di saat ditinggal sendiri, Adam bermain game pesawat luar angkasa dan tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Dan saat itu anjingnya yang bernama Hawking keluar rumah lalu pergi ke arah hutan. Lalu Adam mengejar Hawking yang masuk ke gudang tempat penyimpanan barang-barang milik ayahnya. Dan disitulah dia bertemu dengan Adam yang datang dari tahun 2050. Entah apa yang terjadi, Adam gagal untuk melakukan perjalanan di tahun 2018, tetapi terjebak di tahun 2022. Dan saat ini dia harus bersembunyi di sana untuk sementara waktu dan menunggu pesawat jet miliknya diperbaiki, sekaligus mengobati lukanya yang terjadi di peperangan tahun 2050. Sementara itu, Adam kecil ini masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah melihat kesamaan dari mereka berdua, si Adam kecil pun menyadari bahwa apa yang dilihatnya sekarang adalah dirinya yang datang dari masa depan. Setelah itu, ia mengajak Adam kecil untuk memeriksa pesawatnya, yang di saat itu Adam dewasa pun harus mengambil DNA dari Adam kecil untuk memperbaiki pesawatnya, dikarenakan dia sedang berada di masa Adam kecil sekarang. I don't know what that is, but when is a flashing red light ever good? All the pretty buttons with your sticky little child fingers. But the reactor has a quantum signature. You fire. Dan keesokan harinya, si Adam dewasa ini berniat untuk pergi membeli obat untuk mengobati lukanya. Sebelum pergi, Adam kecil pun menyuruh Adam dewasa untuk mengenakan pakaian ayahnya, karena tidak mungkin dia keluar masih memakai pakaian angkatan udara dari masa depan. Sehabis membeli obat, Adam dewasa melihat Adam kecil yang sedang dibully oleh Craig dan Ray. Ia lalu menyarankan Adam kecil untuk melawan mereka. Namun Adam kecil tetap kalah dari mereka. Dan si Adam dewasa hanya melihat Adam kecil babak belur dipukuli oleh Craig dan Ray. Dan hal itu membuat Adam sakit hati kepada mereka semua dan berlari pergi. Setelah Adam kecil pergi, barulah Adam dewasa pun memberi pelajaran kepada Craig dan Ray agar tidak membuli Adam kecil lagi. Sesampai di rumah, Adam dewasa melihat Adam kecil mengurung diri dan mengambil peralatan Adam dewasa yang berasal dari masa depan. Dan dia menanyakan kepada Adam dewasa tentang siapa foto yang ada dalam ponsel milik Adam dewasa tersebut. Dan lalu Adam dewasa pun jujur bahwa apa yang ada di foto tersebut adalah mendiang istrinya yang bernama Laura. 4 tahun lalu mendiang istrinya melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Namun sampai saat ini dia tak kunjung datang. Jadi itulah alasan Adam melakukan perjalanan waktu di tahun 2018. Selain itu Adam mengungkit perihal tentang rekan kerja ayah mereka yang terkenal jahat dan dia bernama Maya. Dan mesin penjelajah waktu itu dibuat oleh ayah mereka sendiri, yang ternyata ayah mereka adalah seorang profesor fisika yang sangat jenius. Dan ia membuat sebuah mesin akselerator partikel magnetik yang dia namakan The Adam Project.
dan proyek tersebut didanai oleh Sorian. Namun semenjak kematian ayah mereka, Sorian tiba-tiba berubah menjadi orang yang tamak dan haus akan kekuasaan. Dia mulai memanfaatkan teknologi yang dibuat oleh ayah mereka demi bisa memperkaya dirinya sendiri. Walaupun dia tahu perbuatannya itu juga berdampak pada kehancuran dunia. Kemungkinan besar Laura istrinya Adam mengetahui hal itu. Jadi dia pun pergi ke tahun 2018 untuk menghentikan semuanya. Tak lama kemudian, Adam merasakan keberadaan Sorian dan pasukannya. Dan dia pun bersiap-siap dan mengajak Adam kecil untuk bergegas pergi dari sana. Adam pun mencoba menghadapi beberapa pasukan Sorian, tapi pada akhirnya mereka sudah terlambat. Ternyata pasukan Sorian sudah lebih sampai ke rumah mereka terlebih dahulu. Kemudian salah satu anak buah Sorian yang bernama Christos diminta untuk membawa Adam secara paksa kembali ke masa depan. Namun secara mengejutkan, Laura tiba-tiba datang dan membantu Adam. Tak disangka dia juga terdampar di tahun 2022. Dia pun menyerang pesawat Sorian dan juga bertarung bersama dengan Adam. Setelah mengalahkan pasukan Sorian, mereka pun segera berlari ke dalam mobil dan kabur sejauh mungkin. Namun pesawat Sorian tidak menyerah dan lagi-lagi mengejar mereka. Sorian lalu mengirim beberapa pasukan untuk menyerang mobil mereka. Untungnya mereka semua masih bisa menghadapi setiap serangan dari Sorian dan berhasil kabur meninggalkan Sorian dan pasukannya. Laura membawa mereka berdua ke rumahnya. Sesampainya di sana, Laura menjelaskan semua temuannya tentang kejahatan Sorian. Selama bertahun-tahun, Sorian berpergian ke tahun 2018 untuk memberitahu semuanya pada dirinya di masa lalu. Karena hal itu, dia pun bisa dengan mudah melakukan manipulasi apapun dan mendapatkan kekayaan dengan informasi yang ia berikan pada dirinya di masa lalu. Oleh sebab itulah, Laura bertekad akan menghentikan pembuatan mesin perjalanan waktu yang dibuat oleh ayahnya Adam di tahun 2018. Hal itu sebenarnya menimbulkan kekhawatiran di diri Adam, karena ia takut hal itu akan mempengaruhi masa depan mereka, yang artinya mereka mungkin saja tidak akan bertemu di masa depan. Namun Laura mencoba meyakini Adam, karena semua ini demi keselamatan masa depan semua orang. Not like this. Now you have to go back. You have to put an end to all of this. What do you mean? We did happen. Tak lama kemudian, pesawat Sorian berhasil menemukan lokasi mereka. Laura langsung menyuruh Adam dewasa dan Adam kecil untuk segera pergi ke tahun 2018, dan ia mencoba menahan Sorian dan pasukannya. Adam lalu kembali ke rumahnya, mengambil semua peralatan dan bersiap meluncur dengan pesawatnya. Dia terpaksa harus mengajak Adam kecil karena kebutuhan DNA pada pesawatnya. Mereka pun akhirnya meluncur bersamaan dengan Sorian yang berhasil membunuh Laura. What's happening? Dad? Setelah itu, Sorian mengejar pesawat Adam dan berusaha menghentikan mereka. Kejar-kejaran dua Adam dan Sorian akhirnya tak terhindarkan lagi. Saat bersembunyi, Adam dewasa menanyakan pada Adam kecil apakah ia benar-benar akan ikut dalam misi itu. Karena kalau mereka gagal, itu artinya mereka berdua tidak akan bisa kembali ke masa mereka masing-masing. Setelah berpikir sejenak, Adam kecil pun setuju untuk ikut dalam misi tersebut. Akhirnya mereka pun keluar dari persembunyian mereka dan cepat-cepat masuk ke dalam portal waktu. Sesampai di tahun 2018,
Mereka bertemu dengan ayah mereka di sebuah kampus. Sebelum menemui sang ayah, Adam mengingatkan pada Adam kecil untuk tidak memberitahukan apapun tentang masa depan kepada ayah mereka. Karena hal itu membuat masa depan bisa saja berubah. Tak disangka sang ayah langsung bisa mengenali anaknya meskipun ia belum diberitahu sama sekali. Adam? Ia pun langsung menduga kalau kedua anaknya itu datang menggunakan mesin perjalanan waktu yang dia ciptakan. Adam bersaudara pun langsung mengatakan tentang kejahatan yang Sorian lakukan. Sang ayah tampak tak percaya kalau rekan kerjanya akan melakukan kejahatan seperti yang Adam katakan. Justru keberadaan mereka berdua di sana adalah salah satu kesalahan yang bisa merusak aliran waktu di masa depan. Karena ayahnya terus mengatakan hal itu, Adam pun merasa sangat kesal dan memilih pergi meninggalkan mereka. Selang beberapa saat, Adam kecil pun menghampirinya. Ia mengatakan kalau dia mengerti mengapa Adam dewasa terlihat sangat membenci ayahnya. Hal itu terjadi karena ia memilih untuk menumbuhkan rasa benci pada ayahnya daripada harus merasakan pahitnya kerinduan, karena mereka sejatinya tidak akan bisa bertemu lagi. Padahal kalau diingat kembali, dahulu ayahnya selalu menyempatkan waktu untuk bermain bola sepulang bekerja, tak peduli betapa lelahnya dia. Hal itu pun membuat Adam dewasa pun akhirnya sadar betapa dia sangat merindukan ayahnya. How'd you get to be so dumb? You get to be so smart. Keesokan harinya, Adam dewasa dan Adam kecil memutuskan untuk pergi ke perusahaan Sorian dan menghancurkan mesin perjalanan waktu tanpa bantuan sang ayah. Adam dewasa akan bertugas menyusup ke dalam perusahaan, sementara Adam kecil bertugas menyerang dengan kemampuan bermain video game yang dia miliki. Tak disangka saat Adam sedang di situasi terdesak, sang ayah tiba-tiba datang membantunya. Adam dan ayahnya pun masuk ke dalam perusahaan dan pergi ke tempat mesin perjalanan waktu. Sementara mereka berdua masuk ke dalam perusahaan, Adam kecil yang sibuk bermainkan drone ditangkap oleh Sorian dan pasukannya. Sesampai di ruangan mesin, sang ayah pun mencabut drive penyimpanan data dan menyerahkan pada Adam. Tanpa drive itu, mesinnya tidak akan bisa bekerja ataupun diprogram ulang oleh siapapun. Setelah mengambil drive itu, Sorian dari masa depan dan masa sekarang serta beberapa pasukannya masuk mengepung mereka. Sorian lalu menyuruh Adam untuk segera menyerahkan drive-nya, karena jika tidak, dia tidak segan-segan akan membunuh si Adam kecil. Adam pun memberikan kode pada Adam kecil, sehingga ia pun langsung mendorong tangan Sorian yang membuat pelurunya terbang ke arah mesin perjalanan waktu. Drive, man! Just give her the drive! Magnetic field compromised. Kerusakan pada mesin membuat situasi menjadi kacau, karena mesin itu mulai menyerap benda-benda di sekitarnya. Di tengah kekacauan itu, Adam berhadapan dengan Kristos, sementara sang ayah bertugas untuk menghentikan kekacauan tersebut. Beruntung dengan kemampuannya, Adam berhasil mengalahkan Kristos dan melemparkannya ke dalam mesin waktu. Setelah itu, dua Sorian mengancam Adam dan ayahnya dengan menggunakan pistol yang mereka miliki. Dia memaksa sang ayah untuk segera menyerahkan drive penyimpanan yang mereka ambil. Sorian dari masa depan menyuruh dirinya di masa lalu untuk membunuh mereka semua. Namun nyatanya, dia di masa lalu terlalu takut untuk menjadi seorang pembunuh. Dan hasilnya, Sorian pun mengambil pistolnya dan menembakkan peluru ke ayahnya Adam. Dan hal itu tentunya membuat Sorian di masa depan juga menghilang. Tak disangka sang ayah yang jenius ternyata sudah memprediksi hal itu, karena dia tahu kalau pelurunya akan berbelok ke arah Sorian di masa lalu. Remaining. Containment. 8.
Setelah semua kejadian itu, sebelum kembali ke masa mereka masing-masing, Adam dan Adam kecil pun memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan bermain lempar bola bersama sang ayah. Film diakhiri dengan diperlihatkan dua Adam kembali ke masa mereka masing-masing. Adam kecil kembali bertemu dengan sang ibu dan menjadi lebih harmonis. Sementara Adam dewasa akhirnya bisa bertemu lagi dengan Laura. Dan film pun berakhir.